Oke, selamat pagi untuk siswa-siswi semuanya, untuk kelas 12 IPA. Selamat datang kembali di semester baru, semester ganjil, di mana untuk materi kita ini kita membahas tentang konsep dari database dan juga menggunakan pemrograman, yaitu pemrograman VB.NET. Nah, bagaimana sebenarnya sistem kerja dari VB.NET itu sendiri, lalu bagaimana cara mengkoneksikan antara pemrograman VB.NET dengan database dan lain sebagainya, kita akan bahas selama satu semester ini. Nah, Bapak harapkan walaupun kita konsepnya adalah daring, jadi tidak mengurangi nilai dari konsep-konsep pembelajaran tatap muka sebenarnya bagaimana dan seterusnya ya. Jadi itu aja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Semoga dalam satu semester ini kita masih bisa berjalan dengan maksimal. Oke. Nah, untuk materi pembelajaran kita di pertemuan awal kita masih membahas mengenai, sebenarnya ini adalah review untuk anak-anak semua dari materi kita di kelas 11 IPA sebelumnya, itu konsep database. Apa sih sebenarnya fungsi dari database, bagaimana kerja dari sebuah database, dan lain sebagainya, kita akan bahas dulu untuk pertemuan kali ini. Nah, yang pertama adalah database itu sendiri. Nah, untuk database itu sendiri, apa sih yang mau kita bahas di pertemuan pertama ini? Ini sebenarnya sebagai bahan review kepada siswa-siswi semua tentang konsep dari database itu sendiri ya. Nah, yang pertama, poin-poin yang akan kita bahas dalam pertemuan ini, yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang database, lalu kita juga nanti menyinggung tentang tabel. Apa sih kira-kira hubungannya antara database dengan tabel? Lalu yang berikutnya kita membahas tentang DBMS dan juga RDBMS. Apa sih yang sebenarnya DBMS? Apa sih sebenarnya RDBMS? Lalu apa perbedaannya? Kita nanti akan bahas di pertemuan hari ini. Nah, yang pertama kita bahas tentang database dulu. Jadi ini review, Bapak rasa ini nggak begitu sulit lagi ya untuk anak-anak semua. Nah, sebelum kita masuk ke yang namanya database, sebenarnya apa sih Pak hubungannya antara VB.NET dengan database? Lalu apa hubungannya dengan sistem informasi? Nah, dalam hal ini Bapak akan jelaskan dulu mengenai sistem informasi, walaupun sebenarnya di luar materi pembelajaran kita, tapi tujuannya adalah kenapa kita harus bahas ini, kenapa harus Bapak bahas ini? Tujuannya agar memang supaya kita memang benar-benar paham apa sih sebenarnya tujuan dari database itu, kenapa sih database itu harus digunakan dan lain sebagainya, kita akan bahas hari ini. Oke, nah yang pertama kita bahas sistem informasi. Sistem informasi katanya adalah suatu sistem yang menyediakan informasi dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional baik perusahaan, baik lembaga seperti sekolah kita juga akan menggunakan atau memakai sistem. Jadi ada yang namanya sistem informasi, sistem komputerisasi. Jadi tidak menggunakan sistem yang secara manual. Nah, sebagai contoh, misalkan kalau kita ibaratkan, kita ambil sebuah contoh, misalkan perusahaan toko buku atau penjualan buku, maka di perusahaan toko buku itu akan menyediakan banyak sekali atau beberapa sistem yang menangani hal pembelian penjualan buku. Nah, dengan adanya sistem di dalam perusahaan tersebut, apa kira-kira tujuannya? Apa kira-kira fungsinya? Nah, dengan adanya sistem komputerisasi, maka setiap data sesuai dengan namanya sistem informasi, maka setiap informasi yang dibutuhkan atau yang ingin dicari dapat diperoleh secara cepat, secara efektif, efisien, dan yang pastinya minim dari kesalahan. Itulah sebenarnya fungsi dari sistem informasi. Misalkan perusahaan atau misalkan seorang manajer butuh mengetahui berapa sih kira-kira jumlah buku yang sudah terjual dalam satu bulan ini, maka perusahaan hanya butuh menampilkan sistem berapa yang terjual untuk hari ini. Bagaimana kira-kira grafik kenaikan penjualannya, di situ semua nanti akan bisa dilihat. Jadi itulah sebenarnya fungsi dari yang namanya sistem informasi. Nah, lalu yang berikutnya apa hubungannya dengan database? Hubungannya dengan sebuah database adalah jika sistem informasi diinginkan supaya benar-benar bekerja secara optimal, maka jelas membutuhkan tempat penyimpanan data. Nah, kenapa harus dibuat tempat penyimpanan data, Pak? Karena setiap kita ingin memanggil data, menyimpan data, mengedit data, atau apapun itu dalam hal pengolahan data, berarti kan secara logika data itu harus disimpan.
Nah, Bapak ambil misalkan sebuah contoh sederhana, misalkan anak-anak semua pasti hampir semua punya akun sosial media ya, FB, IG, dan lain sebagainya. Nah, misalkan Bapak ambil satu contoh FB, Facebook. Suatu saat misalkan ada seseorang sedang mengupdate status, apakah itu dia mengupload gambar atau mengupdate statusnya. Nah, statusnya itu akan tetap terlihat pada hari ini, misalkan besok dibuka pasti ada juga. Seminggu dibuka oleh seseorang tersebut, statusnya pasti masih masih ada juga. Kenapa? Karena memang datanya itu, statusnya itu disimpan sehingga bisa ditampilkan lagi, mau diedit lagi bisa dan lain sebagainya. Itulah fungsi yang namanya database. Maka di sini katanya pengguna teknologi dalam perusahaan, institusi atau organisasi mempunyai peranan penting guna mencapai sebuah tujuan. Suatu perusahaan dituntut untuk bekerja secara efisien supaya bertahan di atas kersnya persaingan. Salah satu teknologi yang harus dimiliki dalam sebuah perusahaan itu adalah teknologi yang memproses data menjadi informasi yang berguna. Itu yang harus diingat baik-baik. Jadi memang harus benar-benar, Pak, kan bisa Pak, kalau misalkan kita menggunakan kinerja dari sebuah perusahaan bisa menggunakan sistem manual. Kalau kita masih menggunakan sistem manual, masih sistem mencatat menggunakan buku, yang pastinya sangat banyak sekali kelemahannya. Di antaranya, informasi yang diinginkan itu pasti sangat lama bisa tercapai. Kenapa? Karena harus kita buka dulu datanya, harus kita cari dulu datanya, dan lain sebagainya. Jadi sangat-sangat lama. Itulah tujuannya. Atau kita ambil salah satu contoh deh, misalkan pastinya anak-anak sudah sering ya pergi belanja ke Carrefour misalkan. Nah, waktu anak-anak semua misalkan belanja ke Carrefour, ada barang-barang banyak dibeli, misalkan pada saat ingin melakukan pembayaran ke kasir, pastinya kasir tidak menghitung atau mencari data barangnya, harga barangnya, tidak membuka buku, benar ya? Nah, jadi dia membuka apa? Dia pasti membuka sistem yang ada di komputer dengan diletakkannya barang yang kamu beli diletakkan ke sebuah alat untuk pembacaan barcode-nya, maka begitu barcode-nya dibaca akan ketahuan ini barang namanya apa, ini barang harganya berapa, diskonnya juga berapa, dan lain sebagainya. Nah, itulah sistem. Nah, kenapa sistem itu bisa menampilkan informasi secepat itu, seakurat itu? Karena sistem tersebut ada database-nya. Karena sistem tersebut datanya disimpan. Itulah fungsi dari yang namanya database. Nah, di sini ada pengertiannya bahwa katanya database itu adalah sekumpulan data yang sudah disusun sedemikian rupa dengan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tertentu yang saling berelasi. Ingat, ada kata-kata relasi, berarti isi dari setiap database itu harus saling berhubungan. Itu maksudnya adalah berelasi. Sehingga memudahkan pengguna dalam mengelolanya, juga memudahkan memperoleh informasi. Nah, itu dianya. Lalu yang berikutnya, manfaat dari database. Apa sih kira-kira manfaat dari database? Yang pertama, kecepatan dan kemudahan. Jelas sekali. Misalkan kalau kita ambil salah satu contoh, dari mana bisa sebuah data penjualan barang bisa dilihat secara cepat? Ya, jawabannya jelas karena adanya sebuah database. Di sistem itu ada database. Seorang manajer ingin melihat berapa sih jumlah penjualan selama setahun. Coba kamu bayangkan kalau misalkan dihitung selama setahun, kalau menggunakan sistem manual pasti sangat lama ya menghitungnya dan lain sebagainya. Maka kalau dengan menggunakan database, cukup tinggal mengklik, klik, 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 akan muncul. Hanya cukup beberapa detik, beberapa menit, data akan muncul. Nah, lalu yang berikutnya, dengan menggunakan database bisa dipakai bersama-sama. Ini jelas sekali kalau yang namanya sebuah sistem itu bisa dikelola oleh banyak user dengan satu pusat datanya. Jadi satu data diambil oleh banyak orang. Kira-kira seperti itu yang maksudnya pemakaian bersama-sama. Nah, lalu yang berikutnya, poin yang berikutnya dari sebuah database itu adalah keamanan data. Nah, Bapak rasa dalam hal keamanan data semua sudah paham ya bahwa dalam setiap sistem salah satu kategori atau poin yang paling penting itu adalah keamanan. Bagaimana kita bisa mampu meyakinkan bahwa data itu benar-benar aman. Emang Pak, kalau sebuah data itu tidak aman, apakah sangat fatal? Jelas sangat fatal. Coba kamu bayangkan kalau misalkan data di dunia perbankan itu mudah diambil oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka data tersebut bisa sangat
fatal, bisa sangat disalahgunakan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi keamanan data menjadi salah satu kegunaan atau fungsi utama dari database. Lalu memudahkan dalam pembuatan aplikasi baru itu juga merupakan bagian dari manfaat dari database. Nah, lalu yang berikutnya kita bahas lagi mengenai manfaatnya juga. Situ sudah ada kontrol data terpusat, lalu menghemat biaya perangkat, itu juga bagian dari manfaat-manfaat database. Nah, lalu yang berikutnya adalah aplikasi. Kalau kita cerita tentang aplikasi, berarti kita cerita tentang yang namanya softwarenya, perangkat lunaknya. Nah, perangkat lunak dari database itu ada sangat banyak sekali sebenarnya. Setiap perangkat lunak itu dibedakan dari tingkat penyimpanan data tersebut. Jadi ada tingkat database yang bisa menyimpan data yang sangat besar, lalu ada yang menengah, ada yang kecil. Nah, ya di situ ada diantaranya MySQL, Oracle, lalu Microsoft Access. Itu adalah 3 dari antara banyak program aplikasi database. Nah, kalau ditanya misalkan Pak, program mana Pak yang cukup besar? Memang sebenarnya yang cukup besar itu adalah Oracle, benar ya? Itu sering dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, tapi untuk yang materi pembelajaran kita untuk 1 semester ini, kita menggunakan Microsoft Access ya, itu sebagai database kita, untuk aplikasi database kita. Nah, lalu yang berikutnya, tabel. Apa sih Pak hubungannya antara tabel dengan database? Nah, tabel dengan database itu hubungannya sangat erat, di mana kalau kita berbicara di kelas 11 tingkatan dari yang namanya database, itu kan ada dimulai dari database, lalu di dalam database itu ada yang namanya tabel. Nah, di dalam tabel itu ada lagi nanti yang namanya adalah field, ada lagi yang namanya record, lalu ada karakter di dalamnya. Nah, seperti yang di sini sudah katakan, tabel dalam sebuah database adalah objek pokok yang harus ada, karena tabel merupakan tempat penyimpanan data yang sesungguhnya. Nah, tabel di dalam Microsoft Access itu dibagi menjadi tempat penampung data atau informasi. Nah, seperti yang siswa-siswi lihat, ini di bagian gambar. Jadi, di sini ada sebuah contoh tabel. Jadi dalam contoh tabel ini ada NIM, nama alamat, nilai UTS, nilai UAS, itu atau judul-judulnya inilah yang disebut dengan field. Ingat baik-baik, ini adalah field. Nah, sedangkan yang ini apa Pak? Ini adalah record. Oke, nah yang perlu anak-anak ingat adalah seperti ini. Bahwa pernah Bapak ingatkan di kelas 11 dulu, waktu kita belajar Microsoft Access, pernah Bapak ingatkan bahwa di dalam sebuah database itu pasti ada lebih dari satu tabel. Di dalam satu tabel itu pasti lebih dari satu field. Di dalam satu field biasanya lebih dari satu record. Oke, nah itu yang harus diingat baik-baik ya. Misalkan kalau kita cerita tentang contoh di kelas 11 itu, misalkan kita cerita tentang database perpustakaan. Nah, database perpustakaan kira-kira tabel apa saja Pak yang dibutuhkan di dalamnya? Ada tabel siswa, digunakan nanti untuk data-data peminjam. Ada tabel pegawai perpus, ada tabel buku, ada tabel pinjam, tabel kembali, dan lain sebagainya. Nah, lalu misalkan di dalam tabel siswa Pak, Bapak bilang tadi ada banyak field. Apa saja Pak kira-kira yang dipakai? Ada banyak. Dalam tabel siswa pasti ada fieldnya NIM, field nama, mungkin field kelas, dan lain sebagainya, field gender. Nah, itu dia kira-kira pembagian-pembagiannya. Satu lagi penambahannya adalah di bagian field, bahwa ada satu bagian yang namanya adalah primary key. Masih ingat ya? Untuk anak-anak semua, Bapak rasa itu masih ingat. Bahwa, ingat baik-baik, primary key itu adalah sebuah data unik. Jadi itu jangan sampai lupa. Apa persyaratannya dari primary key? Bapak sudah pernah singgung bahwa persyaratan pertama dari sebuah primary key itu adalah field-nya tidak boleh kosong. Dan yang kedua, persyaratan yang kedua adalah record-nya atau isinya tidak boleh ada yang sama. Nah, ini harus diingat baik-baik, ada dua kategorinya. Nah, kalau kita lihat dari field-field ini, yang mana Pak yang pantas menjadi sebuah primary key? Apakah nama? Pastinya kalau nama tidak mungkin ya. Kenapa? Nama Wati mungkin di Sutomo 2 itu ada banyak nama siswa yang bernama Wati. Alamat juga bisa saja sama. Contohnya, siswa tersebut abang adik. Lalu nilai juga tidak mungkin. Lalu yang mana Pak yang berhak menjadi sebuah primary key? Ini dia, yang berhak menjadi sebuah primary key itu adalah
field name. Karena datanya unik, dia pasti datanya berbeda, ya. Dan not null, tidak boleh kosong. Nah, lalu yang berikutnya apa sih Pak fungsi dari primary key ini sendiri? Ingat, ini di kelas 11 sebenarnya sudah pernah kita singgung bahwa primary key fungsinya sebagai jembatan antar tabel. Jadi, kalau misalkan dalam sebuah database ada 10 tabel, maka ke setiap 10 tabel itu akan bisa saling berhubungan yang satu dengan yang lain, saling bertukar data yang satu dengan yang lain. Itu diakibatkan karena apa? Karena setiap tabel memiliki primary key. Dalam tabel siswa primary key-nya apa? Dalam tabel buku primary key-nya apa? Dalam tabel pegawai primary key-nya apa? Dan lain sebagainya. Nah, itulah kira-kira pembahasan kita mengenai tabel. Bapak rasa sampai di sini sudah cukup paham. Kita lanjut ke bagian yang berikutnya, relasi. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa di setiap tabel agar bisa saling berhubungan, itu pasti ada yang namanya relasi atau hubungan antar tabel. Nah, relasi atau hubungan yang terjadi pada sebuah tabel dengan tabel lainnya yang mempresentasikan hubungan antar objek di dunia nyata dan berfungsi sebagai operasi sebuah database. Jadi ingat, relasi itu sangat penting dalam sebuah database. Kenapa? Karena untuk menghubungkan antar satu tabel dengan tabel yang lainnya, maka dibutuhkan sebuah relasi, dibutuhkan sebuah jembatan. Pak, emang kalau seandainya sebuah tabel atau beberapa tabel tidak saling berelasi dalam satu database, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setiap tabel di dalam sistem tersebut tidak akan bisa dilakukan yang namanya CRUD, create atau menambah data, lalu read, dibaca, update, dan delete. Jadi nggak bisa. Itulah jawabannya. Nah, yang berikutnya, di dalam relasi, di dalam sebuah konsep database, di dalam relasi itu nanti dia mengenal ada 3 jenis relasi. Ada one-to-one, one-to-many, dan many-to-many. Nah, yang pertama adalah one-to-one. One-to-one adalah relasi satu ke satu dalam setiap record. Dalam tabel A hanya memiliki satu record yang bersesuaian dalam tabel B, dan sebaliknya seperti itu. Jenis relasi ini tidak umum. Ingat baik-baik bahwa relasi one-to-one itu tidak umum. Kenapa? Karena dalam tabel A dan tabel B dapat digabung menjadi sebuah tabel. Kita dapat menggunakan relasi satu ke satu untuk membagi tabel yang memiliki field yang banyak untuk mengisolasi sebagian tabel dengan keamanan data. Nah, itulah dia. Ingat baik-baik bahwa relasi one-to-one itu adalah relasi yang tidak wajib, tidak lazim ya. Jadi biasanya itu akan dilakukan penggabungan tabel. Itu saja kalau relasi one-to-one. Nanti akan ada contohnya. Nah, lalu yang berikutnya adalah one-to-many. One-to-many ini adalah relasi yang paling umum, di mana dalam relasinya, relasi satu ke banyak, setiap satu record dalam tabel A dapat memiliki banyak record yang sama bersesuaian dalam tabel B, tapi satu record dalam tabel B hanya memiliki satu record yang bersesuaian dalam tabel A. Jadi, satu tabel A bisa banyak ke B, tapi satu B hanya boleh satu ke A. Nanti akan kita buat contohnya. Nah, yang berikutnya relasi many to many. Dalam relasi many to many, itu adalah sebuah record dalam tabel A dapat memiliki banyak record yang bersesuaian dalam tabel B, dan sebaliknya juga seperti itu. Jadi dia sedikit perbedaannya ya. Kalau one to many itu satu ke banyak, berarti satu record dalam tabel A bisa banyak ke tabel B, tapi satu dalam tabel B hanya boleh satu ke A. Kalau relasi many to many, satu record dalam tabel A bisa banyak ke tabel B, satu record dalam tabel B bisa banyak ke record dalam tabel A. Nah, jenis relasi many to many ini juga tidak lazim. Jadi, kalau misalkan ada sebuah hubungan relasi dalam tabel itu many to many, itu nanti akan dilakukan yang namanya adalah normalisasi tabel. Sehingga begitu tabelnya many to many, diturunkan, dinormalisasi dia sampai tingkat keberapa pun itu, sehingga nanti hubungannya menjadi one to many. Nah, sebagai contoh, ini dia ada sebuah contoh relasi one to one. Nah, perhatikan di sini ada 2 tabel
Yang pertama tabel siswa, yang kedua adalah tabel orang tua. Nah, kalau kita perhatikan, dalam kasus ini ada 3 orang siswa, Agus, Boni, Charlie. Nah, ketiga ini diasumsikan bukan abang adik, bukan saudara kandung, jadi mereka beda-beda orang. Nah, kalau diperhatikan, Agus, ID orang tuanya adalah 667, yaitu si Wagono. Benar ya, ini dia? Wagono. Boni, orang tuanya itu adalah Lamria. Sedangkan si Charlie, orang tuanya itu adalah Sayuti. Relasi one to one. Nah, kalau diperhatikan di sini bisa dilihat dalam bahwa satu siswa hanya memiliki satu ID orang tua yang sama juga. Jadi ya satu orang tua, satu siswa. Tidak mungkin ada 2 siswa lebih. Dalam kasus ini ingat, tidak ada saudara kandung. Oke. Nah, namun dalam hal ini yang pastinya ini tidak ada bentuk saudara kandung, tapi dalam hal ini dia tidak normal. Karena biasanya dalam satu lembaga atau satu apapun itu pasti adalah yang namanya bersaudara kandung, benar ya? Sehingga bisa saja kalau dia lebih dari 1 orang, berarti dia sudah berhubungan jadi one to many. Nah, ini dianya kalau yang namanya relasi one to one. Nah, yang kedua adalah relasi one to many. Nah, lihat sini perbedaannya. Di sini misalkan Bapak sudah ada buat 2 contoh, tabel siswa dan tabel wali kelas. Nah, kalau diperhatikan, Agus dan Boni kelas 10-1, ID wali kelasnya sama, yaitu 2114. Siapa ini? 2114 itu adalah Mangihut. Sedangkan Charlie kelas 10-4, wali kelasnya 2115. Siapa 2115 ini? 2115 adalah Erlan. Nah, relasi many to one atau one to many. Satu record dalam tabel A memiliki banyak record dalam tabel B, tapi satu record dalam tabel B tidak mungkin memiliki banyak record dalam tabel A. Benar ya? Sebagai asumsinya seperti ini. Sebagai contohnya, Pak Mangihut boleh memiliki lebih dari 1 siswa. Karena dia wali kelas 10-1, berarti lebih dari 1 siswa. Tapi 1 orang kelas 10-1 tidak mungkin memiliki wali kelas selain Pak Mangihut. Misalkan si Agus, wali kelasnya Mangihut dan juga Erlan, tidak mungkin. Jadi Mangihut bisa lebih dari 1 siswa, tapi 1 siswa hanya boleh 1 aja ke Pak Mangihut. Kira-kira seperti itulah relasi one to many. Nah, yang terakhir adalah relasi many to many. Nah, relasi many to many di mana tabel A memiliki banyak ke tabel B, satu tabel B memiliki banyak ke tabel A. Nah, di sini ada dua contoh, tabel siswa dan tabel mata pelajaran. Nah, secara logika seperti ini, si Agus boleh memiliki buku selain biologi. Pasti di dalam bentuk lain dia memiliki buku agama. Dia juga memiliki sejarah. Biologi selain dimiliki oleh si Agus, pasti dimiliki juga oleh si Boni, pasti dimiliki juga oleh si Charlie. Begitu juga si Boni, selain biologi dia pasti memiliki agama, dia juga memiliki buku sejarah. Segitu sebaliknya. Jadi dia saling berhubungan satu ke banyak, yang sini juga satu ke banyak. Kira-kira itulah bagian dari yang namanya relasi many to many. Nah, bagian terakhir dari konsep pembelajaran kita adalah konsep DBMS dan RDBMS. Nah, di sini sudah ada pengertiannya bahwa DBMS atau Database Management System adalah sebuah sistem perangkat lunak atau software yang dibuat secara khusus untuk mengelola database dan untuk menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh para pengguna. Sedangkan Relational Database Management System merupakan sebuah konsep yang dirancang untuk menghubungkan sebuah tabel dengan tabel lainnya menggunakan kunci database atau biasa disebut dengan primary key. Meskipun DBMS dan RDBMS merupakan tabel yang berisi kolom dan baris yang menampung sebuah data, sebenarnya kedua ini adalah berbeda. Perbedaannya apa, Pak? Ingat, RDBMS itu disimpan dalam sebuah tabel yang dihubungkan dengan tabel lain, sedangkan DBMS itu tidak dihubungkan. Jadi dia hanya tabel biasa. Itu yang harus diingat baik-baik
perbedaan-perbedaannya. Nah, demikianlah untuk pembelajaran kita untuk pertemuan pertama ini. Bapak harap anak-anak semua bisa membacanya dengan baik-baik, bisa mengikuti dengan baik-baik. Jika ada yang mau bertanya dan lain sebagainya, silakan nanti tanya di kolom komentar. Selamat pagi untuk semuanya.